Roma pasalnya yang ke-7. Roma pasalnya yang ke-7, saudara, kita akan baca dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari sama-sama kita baca Alkitab kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai 21. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berbicara pada malam hari ini. Inilah kesaksian Rasul Paulus di ayatnya yang ke-18, saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa sebab itu sama seperti, maaf saudara, di ayat yang ke-18. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Roma pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah kesaksian Rasul Paulus. Pada dasarnya manusia tidak ada yang baik setelah kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena sekali lagi manusia sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua itu dikarenakan oleh dosa. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa tidak ada manusia, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu di dalam aku. Firman Tuhan katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjut di ayatnya yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saya percaya saudara, sering kali kita melakukan ini dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu itu baik, tapi kita tidak melakukannya. Bahkan kita tahu itu jahat, tapi sering kali kita melakukannya, saudara yang kasih Tuhan. Makanya firman Tuhan, Rasul Paulus katakan bahwa tidak ada yang baik. Dia menyadari bahwa dia ini manusia. Tidak ada yang baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena nature kita sebagai manusia, kita ini sudah berdosa semenjak lahir. Bahkan di dalam firman Tuhan di Efesus katakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, di ayat yang ke-21 firman Tuhan katakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pergulatan dalam diri kita, saudara, antara dosa, antara manusia kita yang lama, saudara. Makanya kenapa saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini banyak sekali orang percaya, orang yang mengaku Kristen tapi masih jatuh di dalam dosa. Kenapa saudara? Karena manusia lamanya tidak atau belum benar-benar mati di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi Rasul Paulus sendiri katakan, saudara, bahwa nature manusia, saudara, dasarnya memang manusia kita ini semua berdosa, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sering kali kita demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa itu baik, tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu itu jahat, tapi kita melakukannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, malam hari ini firman Tuhan saya beri judul, mengalahkan manusia lama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sering sekali mendengar, saudara yang kasih Tuhan, motivator-motivator banyak sekali mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa yang bisa menolong dirimu sendiri
adalah ya kamu sendiri. Itu seringkali kita dengar, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi malam hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Saudara, hanya satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan Kristus. Dia Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Makanya saudara, Paulus simpulkan di ayat 24 sampai 25. Saya baca buat kita semua. Ayat 24 dan ayat yang ke-25, saya baca dari ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukuman dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24, aku manusia celaka. Rasul Paulus menyadari bahwa dia ini manusia celaka, saudara. Dia katakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus katakan bahwa aku manusia celaka. Ini jeritan Rasul Paulus, dikatakan siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini, saudara. Tubuh maut inilah yang sering kali membuat kita, saudara, pikiran kita, perkataan kita, saudara, melakukan hal-hal yang jahat, bahkan melanggar hukum-hukum Allah. Inilah tubuh maut kita, saudara. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kehidupan kita ini pergelutan, saudara. Kita bergelut, kita istilahnya kita berperang, saudara yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus sendiri katakan bahwa dia mau lakukan yang baik, tapi yang ada padanya adalah kejahatan, saudara. Karena itu memang nature-nya, saudara. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh, saudara, akhirnya kita pun keturunannya, kita sudah hidup di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi bila itu tidak menjadikan kita, saudara, hamba dosa sampai hari ini. Sebab kita tahu 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib dan memerdekakan kita dari manusia kita yang lama menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Tetapi kenapa, saudara yang kasih Tuhan, sampai hari ini, saudara, kita belum bisa lepas dari tubuh maut ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih sering kali melakukan kejahatan. Kita masih melakukan dosa, saudara. Berulang-ulang kita bertobat, saudara. Tapi kita kumat lagi. Kita bertobat tapi kita jatuh lagi di dalam setiap kehidupan kita. Karena sekali lagi, saudara, kita ini sebenarnya sedang berperang, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Untuk itu mari malam hari ini kita akan belajar lagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 3 musuh dalam jiwa kita. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, yaitu kedagingan. Saudara, sifat dosa manusia lama. Kita alami pergelutan, saudara yang dikasih. Kita alami pergulatan dalam diri sendiri melawan apa? Sifat dosa kita. Manusia kita yang lama. Kita sudah bertobat, saudara. Tapi masih ada dorongan-dorongan melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Itu diakibatkan kedagingan, saudara. Dan itu adalah musuh kita sebagai orang percaya. Kita harus perangi itu dalam kehidupan kita. Yesus katakan dia sudah memberikan kita kuasa, saudara. Kita lawan itu, saudara. Kalau ada dorongan-dorongan dalam kehidupan kita untuk melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan manusia kita yang lama lagi, lawan itu, saudara. Sebab Tuhan sudah berikan saya dan saudara kuasa. Musuh kita yang kedua, dunia ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, dosa. Dosalah yang merajalela. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita harus lawan itu pakai apa? Kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Yang ketiga, iblis, saudara. Kita harus lawan iblis. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita sudah mulai terprovokasi, saudara, ketika kita hidup baru di dalam Tuhan, kemudian ada bisikan-bisikan iblis, kemudian ada suara-suara iblis yang mengatakan bahwa ngapain kamu ikut Tuhan, ngapain kamu ikut Yesus, ngapain kamu bertobat, hidup kamu yang lama lebih enak, hidup kamu yang lama lebih makmur, saudara. Saudara, itu pekerjaan iblis dan itulah lawan kita. Tuhan sudah berikan kita kuasa, jangan sampai, saudara, kita masih hidup dalam manusia kita yang lama. Kayak Rasul Paulus katakan, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gak bisa. Pakai kekuatan kita sendiri kita gak akan mampu saudara. Saya dan saudara tidak akan bisa saudara yang dikasihi Tuhan. Pakai kekuatan diri kita sendiri. Kita mau jaga hidup kita saudara. Sebersih apapun, sekudus apapun. Tanpa Tuhan kita pasti jatuh. Kita pasti gagal saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini musuh terbesar saya dan saudara adalah manusia lama kita saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sering kali muncul saudara yang kasih Tuhan. Walaupun mungkin kita katakan kita sudah bertobat, kita menerima Yesus, kita dibaptis saudara. Tapi dalam pengiringan kita kepada Yesus sering kali saudara, bayang-bayang masa lalu kita itu muncul lagi dalam kehidupan kita. Makanya tidak sedikit orang percaya jatuh di dalam dosa. Jatuh lagi di dalam dosa. Karena ini saudara belum mengalahkan manusia lama yang sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih ingat hidup kita yang dulu. Bayang-bayang masa lalu kita dalam setiap kehidupan kita. Tapi mari saudara yang kasih Tuhan belajar lama-lama hari ini. Bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Melepaskan kita dari tubuh maut kita saudara yang dikasihi Tuhan. Tubuh maut ini yang sering kali membawa kita berpikir kotor saudara. Berkata-kata kotor saudara. Berpikiran negatif saudara yang kasih Tuhan. Melanggar hukum Allah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, makanya Rasul Paulus dia bergulat saudara yang kasih Tuhan. Dia katakan bahwa siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini. Saudara yang kasih Tuhan, siapa yang bisa saudara? Tidak ada yang bisa selain Yesus Kristus yang bisa melepaskan kita. Sebab apa? Dia sudah mati di atas kayu salib dan membebaskan setiap kehidupan kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, jangan mau saudara kita kembali ke hidup kita yang masa lalu, ke hidup kita yang lalu saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi biarlah saudara ketika kita hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, barang siapa hidup di dalam Tuhan, dia menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru telah datang, yang lama telah berlalu saudara. Jangan lagi ingat-ingat dahulu saudara yang kasih Tuhan. Jangan lagi kita ingat-ingat Mesir, saudara yang kasih Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka sudah dibawa dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Di tengah perjalanan mereka masih ingat-ingat Mesir, saudara yang kasih Tuhan. Makanan di sana saudara, kehidupan yang enak di sana. Padahal mereka tahu Mesir ini bahasa aslinya Misraim, artinya dunia saudara. Dunia penuh dengan tipu muslihat saudara yang kasih Tuhan. Penuh dengan dosa. Jangan sampai saudara kita terjebak dengan kemegahan dunia ini. Jangan sampai kita terjebak saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan tawaran-tawaran dunia hari-hari ini. Tapi bila kita tetap setia sampai akhir dalam setiap kehidupan kita. Saya mau bagi malam hari ini saudara. Beberapa perusak mental di dalam kehidupan kita. Kenapa orang percaya tidak pernah alami kemajuan? Kenapa kita sebagai orang Kristen tidak pernah alami terobosan? Kenapa kita katakan kita ini pelayan Tuhan, kita anak Tuhan, kita rajin ke gereja, tapi kita tidak pernah alami terobosan, tidak pernah alami kemajuan dalam kehidupan kita. Inilah penyebabnya kenapa mental kita rusak saudara. Kita stagnan, kita di situ-situ saja, tidak alami kemajuan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, perusak mental di dalam setiap kehidupan kita yaitu rasa bersalah. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak pernah merasa bisa, merasa bahagia sekaligus merasa malu dalam keadaan dalam waktu yang sama. Itu pasti gak bisa. Sebab rasa bersalah, rasa menyesal saudara yang kasih Tuhan, itu benar-benar menghilangkan sukacita kita saudara yang kasih Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kita cuma sebatas merasa bersalah, merasa malu, merasa menyesal saudara yang kasih Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya kita terbebas dari perasaan ini di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama saudara, ayat yang ke-9 saya baca, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya saudara supaya kita dilepaskan, pertobatan harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Sebab rasa bersalah tidak cukup.
Rasa menyesal tidak cukup, saudara yang kasih Tuhan. Rasa malu akibat kesalahan yang kita lakukan gak cukup, saudara yang kasih Tuhan. Tanpa pertobatan ada di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, saudara yang kasih Tuhan. Di firman Tuhan jelas sekali, saudara, perusak mental manusia rasa bersalah, hanya sebatas rasa bersalah tanpa adanya pertobatan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kalau kita bertobat, mengaku kesalahan kita, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap kesalahan kita dan menyucikan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau kita hidup hanya dalam perasaan ini, bersalah, menyesal, malu akan apapun yang kita lakukan mungkin di masa lalu, saudara yang dikasih, tanpa ada pertobatan, saudara dengar baik, inilah yang menghancurkan sebuah potensi yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan mau bawa kita lebih lagi naik tinggi, saudara. Tapi karena kita punya perasaan seperti rasa bersalah, menyesal tanpa adanya pertobatan, ini yang menghancurkan setiap potensi-potensi yang sebenarnya Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang menyebabkan Yudas mati sia-sia, saudara yang kasih Tuhan. Dia mati, saudara, karena dia menyesal, saudara, hanya sebatas menyesal tanpa ada pertobatan. Dia menyesal dengan perbuatannya, dia tahu itu salah, tapi tidak ada pertobatan. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan izinkan, jangan biarkan. Sebenarnya Tuhan mau bawa kita lebih lagi. Tuhan sudah taruh potensi yang banyak dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan, talenta-talenta Tuhan berikan bagi kehidupan kita, saudara. Tapi karena tidak adanya pertobatan dalam kehidupan kita, Tuhan tahan dulu. Seperti firman Tuhan dalam Maleakhi 2, saudara bisa baca, saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya Tuhan memberkati kita, tapi karena ketidaktaatan, karena tidak mau dengar firman, Tuhan ubah itu berkat menjadi kutuk, saudara yang kasih Tuhan. Jangan izinkan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara, perusak mental kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, pikiran negatif yang tidak terkendali. Sering kali ini terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dalam bentuk apa? Roh sinis, saudara yang kasih Tuhan. Ini spirit, Bapak Ibu Saudara, jangan ada dalam kehidupan kita. Roh sinis, saudara yang kasih Tuhan, pikiran negatif yang tidak terkendali. Saudara, sedikit-sedikit kita berpikiran negatif, baik terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, gembala, orang tua kita. Sedikit-sedikit kita negatif, sedikit-sedikit, wah dia bicarakan saya, wah dia omongin saya. Padahal sebenarnya enggak, saudara. Gak bisa, saudara yang kasih Tuhan, kita gak bisa punya pikiran seperti ini. Jangan ada pikiran negatif dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang merusak mental orang-orang percaya. Saudara yang dikasih itu pikiran negatif yang tidak terkendali, saudara. Dalam bentuk apa? Roh sinis, ini spirit, gak bisa, saudara. Gak boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan ini musuh kita, orang-orang percaya. Tidak boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, semua dosa itu timbul dari pikiran. Dosa kesombongan, dosa percabulan, kebencian, saudara, pembunuhan, penipuan, pencurian, saudara, itu timbul dari pikiran yang jahat. Makanya jangan sampai ada, saudara, pikiran negatif di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, pikiranmu adalah medan pertempuranmu. Seringkali orang katakan seperti itu, saudara. Bertempur, saudara, melawan apa? Pikiran kotor, pikiran jahat, saudara. Yang sedikit-sedikit kita negatif thinking terhadap orang lain. Jangan sampai, saudara, kita sedikit-sedikit negatif thinking sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan katakan Roma 8:28, apapun yang Allah kerjakan dan lakukan semuanya mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Jalani saja, saudara. Taat saja sama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, perusak mental orang-orang percaya, saudara yang kasih Tuhan, yaitu dorongan untuk melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, saudara. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-7, kita kembali ke ayat pokok kita, saudara. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19.
Saya baca buat kita, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Saudara yang kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, sebab kehendak memang ada di dalam aku, saudara. Ini ada dalam diri kita, kehendak kita, kedagingan kita. Ini memang ada dalam kehidupan kita. Di awal saya katakan ini nature kita. Sebagai manusia, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, inilah yang sering kali mendorong kita, anak-anak Tuhan, untuk melakukan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehebat-hebat pun apapun manusia, saudara. Serohani manusia, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau manusia lama kita tidak kita taklukkan, tidak kita kalahkan dalam diri kita, saudara yang kasih Tuhan, pasti kita jatuh lagi. Pasti kita gagal lagi di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus kalahkan manusia lama kita, saudara. Jangan sampai manusia lama kita ini lebih dominan daripada Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, caranya apa? Mengakulah di hadapan Tuhan keterbatasan kita, kekurangan kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Akuilah itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam Galatia pasalnya yang kelima, saudara, Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya baca buat kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Rasul Paulus memperingati pada kita semua, saudara yang kasih Tuhan, bahwa barang siapa, firman Tuhan katakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara bisa belajar dari Rasul Paulus, saudara. Dia orang yang rendah hati, saudara. Dia jujur, dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia sendiri katakan bahwa dia katakan di ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus dia melakukan semua kejahatan, perbuatan daging apa yang tidak dilakukan oleh Paulus. Tapi dia jujur di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana Tuhan pakai dia secara luar biasa dan hebat di dalam kehidupannya, saudara yang kasih Tuhan. Saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara mau diberkati, saudara mau dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengaku, akui, jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini kekuranganku, ini keterbatasan, ini dosa yang aku lakukan, sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia katakan, aku peringatkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia peringatkan, kau jangan lakukan itu. Apa yang aku lakukan jangan kalian lakukan, saudara. Karena firman Tuhan katakan, sebab jika demikian, jika kita melakukan hal-hal demikian, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu yang diperingatkan oleh Rasul Paulus bagi setiap kehidupan kita. Dia katakan, perbuatan daging apa yang tidak dilakukan oleh Rasul Paulus, tapi dia jujur terbuka di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih itu, dia katakan, ini semua telah aku lakukan, ini semua telah aku perbuat. Saudara yang kasih Tuhan, makanya dia peringati kita semua, jangan lakukan apa yang sudah Rasul Paulus lakukan. Sebab dia katakan bahwa, sebab firman Tuhan di sini katakan di ayat yang ke-21 bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah pasti saudara yang kasih Tuhan, itu pastikan saudara, manusia lama kita telah kita kalahkan, telah benar-benar mati di dalam setiap kehidupan kita.
Jangan ada lagi saudara yang kasih Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita saudara yang kasih Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-7 saudara. Di ayat yang ketiga, aku 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sebab dia tahu hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari tubuh mautnya. Saudara yang kasih Tuhan, mari Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal inilah yang merusak mental kita sebagai orang percaya. Makanya kita gak alami terobosan. Yang keempat terakhir, masih banyak sebenarnya saudara, tapi saya bahas sampai 4 saja saudara. Mungkin berikut kita akan bahas lagi saudara yang kasih Tuhan, karena saya punya 10 poin di sini. Saya bahas sampai yang keempat, yang terakhir saudara yang kasih Tuhan. Yang merusak mental kita sebagai orang percaya, kepahitan saudara yang kasih Tuhan. Kepahitan ini sangat mengganggu setiap kehidupan kita, merusak mental kita. Kita gak bisa mengampuni orang, kita gak bisa memaafkan orang karena kita pahit. Saudara yang dikasihi Tuhan, wajar-wajar saja kalau kita alami sakit hati, kekecewaan, kita difitnah. Kenapa? Sebab di dunia ini tidak ada yang sempurna saudara. Saudara mau cari yang sempurna di dunia, gak ada saudara yang kasih Tuhan. Makanya tidak heran mungkin orang tua kita mengecewakan kita, suami istri saling menyakiti, anak menyakiti orang tua. Wajar-wajar saja saudara. Kenapa? Sebab di dunia ini tidak ada yang sempurna saudara. Yang sempurna itu nanti ketika kita sudah bersama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada lagi kesakitan di sana. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi iri hati, kebencian, kedengkian, gak ada lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidup kita saudara. Jaga hidup kita baik-baik. Supaya kita bisa masuk bersama dengan Bapa dalam kerajaan Allah yang kekal saudara. Firman Tuhan katakan memerintah bersama dengan Bapa. Oh betapa indahnya saudara. Jangan biarkan kepahitan saudara membuat kita menerima kebinasaan kekal di dalam setiap kehidupan. Kita pahit terhadap orang lain, kita yang rugi. Orang lain gak ngerasa sesuatu saudara. Kita kecewa, kita kesal, kita marah terhadap orang lain. Tapi orang yang kita marahi, mungkin yang kita kesal terhadap, mungkin mereka gak tahu apa-apa, mungkin mereka sedang bahagia, mungkin mereka sedang senang-senang mungkin. Tapi kita yang menderita saudara. Kita yang sakit sendiri. Tekanan batin kita yang stres sendiri, bahkan bisa menimbulkan penyakit dalam kehidupan kita. Maka jangan izinkan kepahitan menggerogoti hati kita saudara. Tapi malam hari ini ampuni orang yang bersalah kepadamu. Firman Tuhan katakan, ketika murid Yesus bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa kali kami harus mengampuni? Tuhan berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan katakan 7 kali 70 saudara. Artinya apa? Tidak terbatas saudara. Kalau ada yang ampuni kita, menyakiti kita, ampuni mereka saudara. Sistem dunia berbeda dengan kita saudara. Sistem dunia ada orang yang sakiti kita, balas dia. Sakiti dia, itu dunia. Tapi kita anak Tuhan. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan. Kita disakiti, ampuni. Kita dikecewakan, ampuni saudara yang kasih Tuhan. Karena kenapa? Kita akan siap menerima kerajaan Allah yang kekal, yang sempurna itu saudara. Kalau kita ikut sistem dunia saudara, jangan mimpi, jangan harap saudara. Kita bisa masuk dalam kerajaan Allah yang sempurna itu di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara pastikan manusia lama kita sudah mati. Saudara yang kasih Tuhan, yang ada hanya hidup baru di dalam Yesus. Saudara dengar baik malam hari ini. Tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Diri kita sendiri gak bisa. Gak ada pihak lain yang bisa menolong kita saudara. Keluarga kita terbatas. Orang-orang di sekitar kita terbatas. Sebab di dunia ini terbatas saudara. Tapi hanya ada satu pribadi. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Seperti jeritan Rasul Paulus. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi dia katakan syukur kepada Allah. Dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa melepaskan dia itu saudara dari tubuh mautnya itu. Sehingga dia dibebaskan, dia dimerdekakan. Mari saudara jaga hati kita, jaga hidup kita, perkataan perasaan hidup kita, jaga baik-baik. Pelihara iman kita saudara yang kasih Tuhan. Tetap percaya, baik tidak baik keadaannya, tetap percaya. Tuhan aku tetap percaya. Karena aku tahu apa yang aku akan terima tidak sebanding
dengan penderitaan yang kita alami. Itu perkataan Rasul Paulus juga. Saudara, dia katakan bahwa penderitaan zaman sekarang dalam Roma 8:18 tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima, saudara. Kalaupun kita menderita hari-hari ini, kita sulit, kita sukar, saudara. Kita banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Setia saja sampai akhir. Saudara percaya, saudara akan melihat sesuatu yang besar. Yang itu akan membuat saudara terkagum-kagum. Dan saudara akan memuji dan memuliakan. Oh Tuhan, syukur. Seperti yang Rasul Paulus kata, syukur kepada Allah. Aku setia sampai akhir dalam kehidupanku. Syukur kepada Allah. Aku mengenal Dia, mengenal Yesus. Syukur kepada Allah. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah dimerdekakan. Syukur kepada Allah. Ketika gembala menegur kita, kita dengar-dengaran. Kita akan katakan seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab kita semua sudah dimerdekakan dan kita sudah diselamatkan. Malam hari ini, sekali lagi saudara, terakhir saudara yang kasih Tuhan, dengar baik. Tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala.